Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya M. Imron pribadi, tetap di channel Vlog Marifat Bisnis. Masih tetap di ajang wirausaha merdeka, yaitu mahasiswa magang wirausaha merdeka yang ditempatkan di Yayasan Pondok Pesantren Entrepreneurship Marifat Bisnis. Dalam kesempatan kali ini, mahasiswa magang saya ajak di tempat rumah produksi kopi Bikla untuk mempelajari bagaimana cara mengkurasi dan inkubasi produk dari kopi Bikla rekanan Marifat Bisnis. Bagaimana, kita ikuti yuk perjalanannya. Mesin roasting kapasitasnya 50 kilo per kali roasting. Jadi ada dua, sudah bisa 1 kintal per kali roasting. Nah, roasting itu untuk pertama kalinya itu memerlukan waktu kurang lebihnya 45 menit. Karena sebelum kopi dimasukkan, ini harus panas dulu sampai mencapai 200 derajat Celcius. Di dalam ini harus panas dulu sampai 200 derajat. Kemudian kopi dimasukkan, termometernya akan turun ke 80. Nah, setelah kembali ke 200 sudah bisa dipastikan kopi itu sudah matang. Nah, ini ada sekitar dua alat ya, dua alat ini sama-sama memiliki kapasitas 50 kilo. Kalau kali 8 jam berarti kurang lebihnya kita bisa memproduksi 2 ton per hari. 2 ton per hari kopi. Nah, ini sama. Mari, bisa diambil gambarnya. Ini kopi. Gambar ya. Nanti bikin gambar semua narasinya, proses video apa ya. Ini kopi tak buka ini. Coba, awas kopi dibuka. Ya. Kamera fokus ya. Ini alat untuk kontrol kematangan. Ini kita keluar masuk. Udah ya gambarnya ya, ini. Setelah ini kemana nanti dia? Nah, setelah kopi ini di roasting, maka kemudian ditaruh dulu dalam kurun waktu 8 jam minimal untuk menghilangkan kadar karbonnya dikeluarkan dulu. Kalau dari sini kemudian langsung di grinding, biasanya akan mengeluarkan gas. Nah, sehingga begitu kopi diminum, ini nanti jadi gas, jadi kembung di perut. Nah, di sini selain dalam proses seperti ini sudah disedot ya dengan alat ini dibuang, waktu di roasting juga di sini ada air flow namanya. Air flow ini asap dibuang ke belakang. Sehingga kopi ini selain dari cara prosesnya sudah dihilangkan sifat-sifat yang buat perut kembung, juga dikuatkan dengan zikir-zikir tadi itu. Ada barokah zikir Rotibul Hadat, kemudian sebelum diproses juga kita bacakan ayat-ayat ruqyah, sehingga dijumpai kopi Bikla itu begitu dikonsumsi, nah menjadi kesehatan.
menjadi kopi kesehatan. Jadi yang tadinya kembung akhirnya tidak kembung, yang tadinya penyakit lambung alhamdulillah sudah sembuh. Jantung, macam-macam penyakit kronis Allah sembuhkan melalui asbab dari kopi ini. Nah, itu yang menjadi kelebihan dari produk kita. Nah, setelah didiamkan. Nah, setelah 8 jam baru alat ini digiling. Baru digiling di alat ini. Ini mesin pembubuk. Bismil namanya. Bismil ini mesin pembubuk untuk menjadikan kopi yang tadinya butiran-butiran menjadi powder, menjadi bubuk. Kapasitasnya ini bisa 3 ton, bisa 3 kintal per jam. Jadi 1 jam bisa memproduksi kopi bubuk sebanyak 3 kintal. Nah, masih proses di sini kemudian didiamkan. Setelah jadi bubuk, didiamkan dulu. Ini. Dong. Muhammad Audi dong. Didiamkan seperti ini untuk waktu antara 5 sampai 8 jam. Ayo. Tahu salah, Borla Celen. Ini adalah mesin saset. Sudah ada dua mesin seperti ini. Ini lumayan, harganya cuma 55 jutaan. Ya, yang second. Kalau yang baru di atas 100. Ini pun juga setelah dihidupkan, dibiarkan sampai panas dulu. Ini harus panas ini. Sealer ini harus panas. Ada isinya apa belum? Belum. Coba dikasih, sedikit. Praktekan, Iya, pasang. praktekan, kasih dikit. Minimal berapa isi? Berapa kilo minimal? Ya ini, panas dulu. Mesin sealernya. Nah, ini pekerja-pekerja yang notabene dari alumni pesantren dan pemuda-pemuda di kampung. Sehingga dari mulai berdiri sampai dengan hari ini sudah mampu memberdayakan kurang lebihnya 20 pemuda dan 15 ibu-ibu. Jadi ibu-ibu yang dipekerjakan ada bagian nampeh begitu, kemudian di bagian ngisi bersih-bersih macam-macam ada 15 orang. Pemuda-pemuda pengangguran itu sudah ada 20 dari sejak didirikan. Kelebihan mesin ini ya, dia mampu bekerja selama 24 jam non-stop.
mampu bekerja. Jadi sehari bisa produksi kurang lebihnya 22.000 piece. 22.000 piece. Satu hari. Berapa menit tunggu panas? Nunggu panasnya mungkin sekitar 10 menitan. 10 menit. Baru 3 tahun. Harapan saya dalam tahun ini targetnya ada berdiri lagi gudang sampai dengan minimal ada 10 unit gudang dengan ukuran 15 kali 30 ya, untuk menyimpan kopi-kopi dari masyarakat. Pada target akhirnya kami minimal nanti bisa produksi kopi 10 ton per hari. Kalau sudah 10 ton per hari, insya Allah kemakmuran sudah bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar pesantren. Oleh kita, pesantren akan menjadi pesantren yang besar lah. Karena hari ini saja 60% dari total pendapatan sudah bisa kita sisihkan untuk pembangunan pesantren. Insya Allah nanti pada saatnya bisa 100% untuk pesantren. Wis Jong, rusak Jong. Lama sudah. Oh, ini polos ya? Polos. Ini tak polos. Hmm. Dan kan perempah ya? Perempah ya?